Halo, perkenalkan nama saya Sukmawanti Nurhadijah, NPM 1801010026 dari grup P1 Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Dalam video ini, saya akan membahas tentang pengertian anak berkelainan, jenis-jenis anak yang berkelainan, karakteristik masing-masing jenis anak berkelainan, identifikasi penyebab anak berkelainan, dan teknik bimbingan khusus yang dikaitkan bagi anak berkelainan. Yang pertama, pengertian anak berkelainan. Istilah berkelainan dalam percakapan sehari-hari dikonotasikan sebagai suatu kondisi yang menyimpang dari rata-rata umumnya yang penyimpangannya tersebut memiliki nilai leboh atau kurang. Menurut para ahli, Kirk 1970, Hayward dan Orlansky 1988, anak berkelainan diartikan sebagai anak yang memiliki kelainan, penyimpangan dari kondisi rata-rata anak normal, umumnya dalam hal fisik, mental, maupun karakteristik perilaku sosialnya. Nah, yang kedua, saya akan membahas tentang jenis-jenis dan karakteristik anak berkelainan. Nah, yang pertama ada jenis-jenisnya, yaitu kelainan fisik. Yang pertama tunanetra. Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan, yaitu buta total atau blind dan low vision. Oleh karena itu, prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan pengajaran kepada individu tunanetra adalah media yang digunakan harus bersifat taktual dan bersuara. Contohnya itu adalah penggunaan tulisan braille, gambar timbul, benda model, dan benda nyata. Sedangkan media yang bersuara adalah tape recorder dan peranti lunak JAWS atau Job Access with Space. Untuk membantu tunanetra beraktivitas di sekolah, luar biasa mereka belajar mengenai orientasi dan mobilitas. Orientasi dan mobilitas diantaranya mempelajari bagaimana tunanetra mengetahui tempat dan arah serta bagaimana menggunakan tongkat putih atau tongkat khusus tunanetra yang terbuat dari aluminium. Nah, yang kedua ada tunarungu. Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran, baik permanen maupun tidak permanen. Klasifikasi tunarungu berdasarkan tingkat gangguan pendengarannya adalah gangguan pendengaran sangat ringan, itu dari mulai 27 sampai 40 desibel. Gangguan pendengaran ringan mulai dari 41 sampai 55 desibel. Gangguan pendengaran sedang 56 sampai 70 desibel. Gangguan pendengaran berat 71 sampai 90 desibel dan gangguan pendengaran ekstrim atau tuli di atas 91 desibel. Nah, yang ketiga ada tunadaksa. Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan. Sakit atau akibat kecelakaan, termasuk cerebral palsy, amputasi, polio, dan lumpuh. Nah, jenis kelainan pada anak yang kedua yaitu ada kelainan mental. Nah, di sini ada tunagrahita. Tunagrahita adalah individu yang memiliki intelijensi yang signifikan, berada di bawah rata-rata, dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangannya. Klasifikasi tunagrahita berdasarkan pada tingkatan IQ-nya, yaitu tunagrahita ringan, IQ-nya dari 51 sampai 70, tunagrahita sedang, IQ-nya 36 sampai 51, tunagrahita berat, IQ-nya 20 sampai 35, dan tunagrahita sangat berat, yaitu IQ-nya di bawah 20. Pembelajaran bagi individu tunagrahita lebih dititik beratkan pada kemampuan bina diri dan sosialisasi. Nah, jenis anak berkelainan yang ketiga itu adalah kelainan perilaku. Di sini ada anak tunalaras. Anak tunalaras adalah anak-anak yang mengalami gangguan perilaku yang ditujukan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun dalam lingkungan sosialnya.
Anak seperti ini mempunyai kecerdasan seperti anak normal pada umumnya, hanya mereka mengalami masalah pada perilaku sosial. Selanjutnya ada karakteristik dari setiap jenis anak berkelainan. Yang pertama yaitu anak tunanetra. Karakteristiknya bisa kita lihat dari segi motorik. Anak tunanetra kurang mampu melakukan orientasi lingkungan, sehingga mereka harus belajar bagaimana berjalan dengan anak dan efisien dalam suatu lingkungan dengan berbagi keterampilan, orientasi, dan mobilitas. Nah, yang kedua adalah anak tunanetra sering menunjukkan perilaku stereotip, sehingga menunjukkan perilaku yang tidak semestinya. Misalnya sering menekan matanya, membuat suara dengan jarinya, menggoyang-goyangkan kepala dan badan atau berputar-putar. Yang ketiga adalah anak tunanetra sering mempunyai kesulitan dalam melakukan perilaku sosial yang benar. Nah, yang kedua ada anak tunarungu. Anak tunarungu dari segi fisik berjalannya kaku, agak membungkuk, bernafas pendek, tidak teratur, dan cara melihatnya agak beringas. Nah, anak tunarungu itu tidak banyak memiliki akan kosakata, sulit mengertikan kata-kata yang mengandung ungkapan dan tata bahasanya kurang teratur. Lalu, anak tunarungu intelektualnya normal, namun akibatnya dari keterbatasan dalam berkomunikasi dan berbahasa, maka perkembangannya menjadi lambat. Hal ini mengakibatkan perkembangan akademiknya mengalami keterlambatan. Selanjutnya, anak tunarungu dalam hubungan sosialnya dengan orang lain sering merasa curiga, bersikap agresif. Hal ini terjadi karena mereka tidak dapat memahami apa yang dibicarakan orang lain akibatnya dari kelainan pada fungsi pendengarannya. Nah, yang ketiga ada anak tunalaras. Yang pertama itu mengalami gangguan perilaku, suka berkelahi, memukul, menyerang, merusak milik sendiri atau orang, melawan, berbohong, mencuri, tidak bisa diam, tidak percaya, dan sebagainya. Yang kedua ada secara emosional sering merasa rendah dan mengalami kecemasan. Nah, yang ketiga, prestasi belajarnya itu seringkali jauh di bawah rata-rata. Nah, yang keempat itu adalah anak tunagrahita. Karakteristik yang pertama itu adalah anak tunagrahita memiliki tingkat kecerdasan hanya mampu mencapai setingkat usia mental anak sekolah dasar kelas 2 sampai dengan 4. Yang kedua yaitu dalam hal bersosialisasi, anak tunagrahita mengalami keterlambatan jika dibandingkan dengan anak normal pada umumnya. Selain itu, anak tunagrahita kurang dapat mengurus atau memelihara dirinya sendiri, sehingga selalu tergantung pada orang lain. Nah, yang kelima itu ada anak tunadaksa. Karakteristik yang pertama itu gangguan motorik meliputi motorik halus dan kasar yang meliputi kekakuan, kelumpuhan, gerakan-gerakan yang tidak dapat dikendalikan, gerakan ritmis, dan gangguan keseimbangan. Karakteristiknya yang kedua yaitu gangguan sensoriknya berupa gangguan pada penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan perasa. Hal ini terjadi karena ketidakseimbangan otot-otot mata sebagai akibat kerusakan otak. Baiklah, sekarang kita lanjut ke penyebab anak berkelainan. Ada 3 faktor yang menyebabkan anak berkebutuhan khusus, yaitu 1. Peristiwa pranatal atau dalam kandungan. Berbagai macam penyakit yang dapat menyebabkan kelainan pada janin saat ibu hamil diantaranya adalah yang pertama, keracunan darah. Nah, yang kedua, infeksi karena penyakit kotor. Yang ketiga, kekurangan vitamin atau kelebihan zat besi. Nah, penyebab yang kedua itu adalah natal atau pada saat lahiran. Di sini yang pertama itu pada saat bayi lahir prematur, yang kedua kelahiran yang dipaksa dengan menggunakan vakum. Nah, yang ketiga ada proses kelahiran bayi sungsang. Penyebab yang ketiga yaitu postnatal atau setelah kelahiran. Di sini diantaranya terjadi insiden. Nah, yang kedua kekurangan vitamin atau gizi. Yang ketiga penyakit panas tinggi dan kejang-kejang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teknik bimbingan khusus untuk anak yang berkelainan. Tadi yang pertama ada anak tunanetra,
Alternatif bantuan yang diberikan terutama pada saat memasuki lingkungan baru, seorang anak tunanetra harus diberikan bantuan tentang proses komunikasi verbal, mengembangkan semangat dan konsep diri yang positif atau rasa percaya diri dan mau menerima ketunanetraannya, serta mengenal gambaran lingkungan sekitarnya dengan sejelas-jelasnya. Nah, yang kedua itu tadi ada tunarungu. Bimbingannya yaitu bimbingan komunikasi bertujuan membantu anak dalam memperlancar komunikasinya. Yang kedua, bimbingan pribadi bertujuan agar anak dapat mengenal dirinya, menyadari kemampuan dan kekurangannya, memiliki sikap positif terhadap keadaan dirinya, serta memiliki kestabilan emosi. Bimbingan yang ketiga yaitu bimbingan sosial bertujuan untuk mengembangkan kemampuan anak agar dapat bergaul dengan orang lain secara positif. Nah, selanjutnya itu bimbingan untuk anak tunadaksa. Yang pertama, mengembangkan dirinya. Yang kedua, menghargai anak dengan cara menerima apa adanya, sehingga anak merasa bahwa dirinya adalah sebagai seorang pribadi yang berharga. Yang ketiga itu, dukungan keluarga dan masyarakat terhadap anak tunadaksa memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan kepribadiannya. Selanjutnya kita akan memberikan bimbingan untuk anak tunagrahita. Ini yang pertama, mengatasi kesulitan dalam mengurus dirinya sendiri. Yang kedua, mengatasi kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, menggunakan kemampuannya untuk mendapatkan keterampilan dan kesanggupan kala secara optimal. Nah, yang terakhir ada anak tunalaras. Kita dapat memberikan bimbingan dengan cara memperhatikan kebutuhan anak. Yang kedua, membimbing kedisiplinannya. Nah, yang ketiga, memberikan kesibukan sebagai pemanfaatan waktu luang. Selanjutnya, membantu pengembangan konsep diri yang positif. Lalu membantu anak dalam mengembangkan kesadaran untuk mentaati ajaran agama secara intensif. Demikianlah pembahasan tentang anak berkelainan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.